Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurniawan Alan Erwanda dari Program Studi Manajemen mata kuliah Pengantar Bisnis untuk kelas MJ 202. Untuk mengenai UTS Pengantar Bisnis, yaitu pengantar proposal bisnis atau usaha, yaitu mengenai bakwan deso dan cita rasa singkong di kampung halaman. Owner saya sendiri, Kurniawan Alan Erwanda, perusahaan bakwan dakso, bidang usaha kuliner, jenis produk bakwan berbahan singkong. Data pribadi, nama saya Kurniawan Alan Erwanda, tempat tanggal lahir Bumiarjo 6 Juli 1998, jenis kelamin laki-laki, alamat Kalimantan, agama Islam, pekerjaan mahasiswa atau sekarang mengikuti perusahaan, nomor telepon 0812 73 466277 dan email. Data usaha yaitu nama perusahaan Bakwan Deso, bidang usaha kuliner, jenis produk bakwan berbahan singkong. Dasar pemikiran, menciptakan peluang usaha di bidang kuliner merupakan salah satu bentuk usaha yang potensial dalam rangka pendapatan laba yang besar. Salah satu kuliner berbentuk jajanan ringan yang bisa mendapatkan sebuah nilai potensial keuntungan di lingkungan perkotaan, pedesaan maupun lingkungan kampus. Belakangan ini kuliner yang sifatnya simpel dan inovatif serta memiliki rasa yang berbeda banyak digemari oleh kalangan pelajar, mahasiswa, dan masyarakat, khususnya kuliner yang sifatnya jajanan ringan. Dengan melihat peluang tersebut, maka saya tertarik untuk mendirikan usaha di bidang kuliner yang memiliki ciri khas yang berbeda dengan kuliner lain. Kuliner yang akan saya tawarkan adalah jenis bakwan, namun bakwan yang digunakan membuat bakwan ini bukan wortel ataupun sayuran, akan tetapi saya mengkombinasikan antara potongan-potongan singkong yang diselimuti oleh gandum dan kemudian digoreng. Usaha saya namakan bakwan deso karena sebelumnya ada makanan yang sejenis bakwan di Hungaria yang dinamakan steak pecka yang terbuat dari potongan singkong. Menemukan ide dari sana, maka saya mengkombinasikan antara nama makanan Indonesia dan nama deso. Tujuannya yaitu menciptakan lapangan kerja, 2. Menghasilkan penghasilan sendiri, 3. Menciptakan inovasi kuliner yang baru dan digemari banyak orang, 4. Mengurangi tingkat pengangguran dengan membuka cabang di beberapa lokasi, mengurangi beban pengeluaran keluarga. Detail produk, bahan baku, proses, dan kapasitas. Bakwan yang kami sajikan berbeda dengan bakwan yang sering dijual di warung kopi maupun yang ada di pinggiran jalan karena bahan baku yang kami tawarkan berbeda dengan biasanya, yaitu singkong yang dipotong kecil-kecil kemudian digoreng setelah dicampurkan dengan bahan baku yang disediakan serta disajikan dengan rasa unik dan menarik. 2. Dalam sehari, bakwan yang kami hasilkan sebanyak 200 buah dengan 2 inovasi rasa yang berbeda, yaitu UBH, original bakwan deso, buffering bakwan pedas gurih dan garing, sehingga dapat diprediksi sebulan menjual sebanyak 5.000 bakwan dengan harga bahan baku per buah sebesar 400 dan harga jual per buah Rp1.000. Laba bersih dihasilkan adalah Rp1.750.000 per bulan. Pasar dan strategi pemasaran. Target pasar utama adalah pekerja dan masyarakat umum yang lewat depan toko. Berdasarkan survei yang dilakukan, belum ada usaha yang menjual dalam jangka panjang. Saya yakin usaha ini berpotensi dan untuk dikembangkan dan dibuka cabang yang tempat berbeda. Strateginya pemasaran. Slogan bakso deso adalah cita rasa Indonesia Cikoha. 2B, pembuatan gerobak dorong yang unik dan menarik. C, bermitra dengan kantin-kantin sekolah dan perguruan tinggi. D, menerima pesanan untuk acara. Promosi dilakukan melalui jaringan sosial media IG, TikTok, Facebook, Twitter, pamflet, brosur, dan radio. Komitmen pelayanan kami adalah melayani sepenuh hati dengan makan yang bersih dan bergizi. Aspek sumber daya manusia. Untuk menjalankan usaha bakwan deso ini, saya bantu oleh seorang karyawan yang mengelola dalam proses produksi dan pemasaran, biaya produksi dan kebutuhan modal, bahan, volume, biaya, dan jumlah. 1. Bahan biaya baku untuk 200 bakwan per hari. 1 singkong volume 4 kilo, biaya 5.000 dan jumlah 20.000. 2 telur 4 butir, ada biaya
4.000 dan jumlah 4.000. Bawang putih 1 on, biaya 4 on dan jumlah biaya 4.000, jumlah 4.000. Nah, 4 penyedap rasa 2 bungkus, biaya 2.000, jumlah 2.000. 5 terigu, ada butuh 2 kilo. Nah, biayanya 16.000 dan jumlah 16.000. Saus pedas 1 botol dan biaya 9.000 dan jumlah 9.000. 7 minyak goreng 1 kemasan harganya 25.000 dengan total 25.000, totalnya menjadi 80.000 rupiah tiap hari. Produksi biaya bahan baku Bangun Deso tiap hari ada 200 buah, tiap bulan 25 hari 5.000 buah. Bahan biaku persatuan 400. Bahan biaku per bulan yaitu ada 5.000, berarti 2 juta rupiah. Kebutuhan modal, biaya investasi ada gerobak biasanya 1 unit 2.500.000, jumlah 2.500.000. Gerobak 1 unit 300.000. Alat penggorengan biaya 50.000. Spatula 1 50.000. Peniris gorengan 1 300.000. Pemarut singkong 1 300.000 dan LPG 3 kilo 1 unit 150.000. Kompor gas 1 unit 300.000. Nah, untuk totalnya yaitu 3.650.000 rupiah. Nah, biaya operasional per bulan bahan baku 1 bulan ada 500 5.000 buah, berarti untuk biayanya 400 dan untuk jumlahnya 2 juta. Biaya tenaga kerja 1 orang 1 juta, untuk biaya berarti jumlahnya 1 juta. Dan biaya pemasaran dan kemasan ada 25 hari, yaitu untuk biaya 10.000. Nah, berarti 250.000. Total berarti 3.250.000. Nah, untuk total kebutuhan modal berarti seluruhnya mencapai 6.900.000 rupiah. Nah, proyeksi pendapatan biaya penjualan per bulan 5.000 rupiah, berarti jumlah ada 1.000, total menjadi 5 juta. Biaya produksi bahan baku ada 5.000 kali 400, berarti menjadi jumlahnya 2 juta. Biaya tenaga kerja yaitu 1 orang ada 1 juta. Biaya pemasaran dan kemasan 25.000 dan 250.000. Total biaya 325.000. Nah, keuntungannya berarti jatuh di 1.750.000 rupiah. Nah, itu sudah dipotong dari semua pengeluaran. Nah, proposal ini bisnis layak untuk dibiayai karena ada sisi analisis pengembangan usaha serta meningkatkan potensi usaha dapat lebih cepat dan untuk berkembang, serta dari prospek keuangan cukup menguntungkan dan memiliki prospek pasar yang baik. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.